cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Episode 9 ini dibuka dengan memperlihatkan keluarganya Komandan Tom di sebuah kabin yang berada di wilayah hutan. Seorang bapak tua yang ada di kabin tersebut adalah ayahnya Tom, ia bernama Jed. Lalu wanita pirang yang bisa kita lihat adalah istrinya Tom yang bernama Darien. Dan dua bocil itu tentu saja adalah anak-anaknya Tom. Awalnya semua baik-baik saja, hingga di suatu hari Darien nekat pergi ke kota terdekat. Ia terlihat memasuki sebuah bangunan di mana di sana ia berusaha mencari peralatan untuk memperbaiki radio agar mereka bisa berusaha menghubungi Tom di kapal Nathan James. Darien sangat yakin bahwa Tom sang suami masih hidup. Namun tiba-tiba dari luar terdengar suara keributan. Ada seorang wanita yang terinfeksi virus delas berusaha ingin melewati sebuah wilayah. Namun dihalangi oleh dua orang bersenjata. Pemimpinnya bernama Andrew. "Tolong biarkan aku lewat. Aku harus pergi ke Olympia. Aku ingin hidup," teriak wanita yang terinfeksi. Namun Andrew tanpa pikir panjang langsung menembak wanita terinfeksi itu hingga mati. Darien sangat terkejut hingga tanpa sengaja terjatuh dan menimbulkan kebisingan dari dalam bangunan. Untungnya ia dengan cepat berhasil melarikan diri. Namun, sesuatu yang buruknya adalah Darien tidak sadar. Di dalam bangunan itu ada mayat manusia yang terinfeksi virus delas. Otomatis, virus itu pun pasti sudah masuk ke tubuh Darien. Singkat cerita, wanita itu sudah berada lagi di kabin dan tampaknya belum merasakan gejala virus delas. Pak Jed tampak baru saja berhasil memperbaiki radio dan mereka mendengar transmisi pengumuman tentang obat virus yang telah ditemukan di Olympia. Jadi suara orang di radio itu menghimbau agar siapapun yang terjangkit virus segeralah datang ke Olympia untuk mendapatkan pertolongan. Namun Pak Jed tidak mempercayainya. Menurutnya itu hanya kebohongan belaka, mungkin saja sebuah jebakan. Scene lalu beralih ke kapal Nathan James. Aim! Ready! Aim! Fire! Fire! Sekarang setelah percobaan dengan subjek monyet berhasil, Dr. Rachel haruslah menguji vaksinnya pada subjek manusia. Terlihat ia dibantu oleh beberapa petugas mempersiapkan lab kapal agar layak untuk ditempati para relawan. Di saat yang sama, Tom sedang berdiskusi bersama Mike dan Jeter, membahas tentang apakah para kru Nathan James bersedia mengajukan diri menjadi relawan subjek tes vaksin. Diceritakan bahwa Rachel membutuhkan 6 orang relawan. "Kalau begitu, aku akan mengajukan diri," ucap Tom. Karena ia merasa bahwa seseorang dari posisi atas harus mengajukan diri untuk memberikan contoh. Namun hal itu ditentang oleh Mike dan Jeter. Karena baru saja mereka mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Komandan Tom agar tetap bisa memimpin mereka. "Maaf Komandan Tom, wakil Komandan Mike. Aku telah lebih dulu mengajukan diri dan menurut Dr. Rachel aku sudah memenuhi syarat," jelas Jeter. Tidak ada pilihan lain, Tom dan Mike pun mengalah. Beberapa saat kemudian di ruangan pendaftaran sukarelawan, Quincy terlihat berbicara pada Komandan Tom lalu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Tom telah menyelamatkan istri dan anaknya. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya pernah melakukan kesalahan yang sangat besar pada Tom dan para kru Nathan James. "Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi. Kita move on dari masa lalu. Yang penting sekarang adalah apa yang kita lakukan selanjutnya," ucap Komandan Tom dengan bijak. Lalu tak lama kemudian, para anggota Nathan James yang mendaftar untuk menjadi relawan pun berdatangan. Tak disangka jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang diduga oleh Tom dan kawan-kawan. Tex bahkan ikut mendaftar. Tapi singkat cerita yang terpilih oleh Dr. Rachel hanyalah 6 orang. Karena memang cuma butuh 6 orang. Di sana ada Kara, Andrea, Tex, Jeter, dan 2 kru Nathan James lainnya. Sebelum itu, ke-6 orang itu disuntik vaksin purwarupa terlebih dahulu. Lalu setelahnya mereka dipersilahkan masuk ke dalam lab. Karena di dalam sana, Dr. Rachel dibantu oleh Dr. Rios dan Quincy mulai menyuntikkan sampel virus pada ke-6 orang relawan itu. Semoga saja berhasil ya teman-teman.
Singkat cerita, 6 jam telah berlalu. Para relawan mulai merasakan gejala demam pada tubuh mereka. Kata Dr. Rachel, itu adalah normal karena tubuh mereka sedang membangun respons imun terhadap antigen dalam vaksin, sehingga demam ringan adalah reaksi yang wajar. Namun hal yang tidak wajar tiba-tiba terjadi kepada Kara. Tubuhnya terlalu panas hingga mencapai 40 derajat Celcius, sampai membuat wanita itu mengalami kejang. Untungnya Dr. Rachel dan teman-teman segera memberikan pertolongan. Seizure is at 3-minute mark. Intramuscular Valium in. Give me fresh one. Oxygen down to 82%. Lower her core temperature. IV push. 3 minutes 30. 60 milligrams. You're not working. I'm in. All right. 104. How's that line coming, Doc? I'm working on it. Work faster. Setelah itu Quincy mulai ragu apakah mereka benar-benar berhasil menyalin reseptor Beatrice. Tapi di situ Dr. Rachel yakin prosedur yang ia lakukan sudah benar dan penuh ketelitian. Bahkan sudah dicek berkali-kali sebelum diuji coba pada sukarelawan. Namun tidak ada gunanya berdebat. Untuk saat ini Rachel dan Quincy memutuskan untuk kembali meninjau seluruh prosedur dari awal, memeriksa ulang data laboratorium, mencocokkan hasil kultur sel, serta memastikan tidak ada kesalahan dalam proses penyalinan reseptor Beatrice. Mereka juga akan membandingkan respon biologis para sukarelawan dengan parameter awal, mencari kemungkinan anomali sekecil apapun yang terlewat. Sementara itu Dani terlihat berusaha menyibukkan diri dengan bermain kartu bersama rekannya. Namun sekuat apapun ia mencoba mengalihkan pikiran, Dani tetap saja khawatir dan kepikiran pada Kara kekasihnya. Meskipun ia sudah memutuskan hubungan mereka, tetap saja Dani masih mencintainya dan peduli pada Kara. 2 jam kemudian, gejala yang dialami para sukarelawan semakin bertambah. Andrea mengalami gangguan sirkulasi darah pada jari-jari tangannya sehingga tampak membiru dan ia tidak dapat merasakan jari-jarinya. Sementara itu pada tubuh Tex mulai muncul ruam-ruam merah. Selain gejala tersebut, semua relawan terlihat lemas. Quincy pun semakin yakin bahwa vaksin yang mereka buat telah gagal. Rachel di situ hanya bisa terdiam. Selang 1 jam kemudian, para relawan mulai mengalami gejala halusinasi. Andrea mengelus-elus kepala Kara dan menyanyikan lagu, menganggap bahwa Kara adalah putrinya, bahkan menyebut nama sang putri. Tex juga sudah tidak berdaya. Tanpa sengaja Dr. Rachel melihat foto di dalam liontin yang selalu dibawa oleh Tex. Terlihat seorang gadis di foto itu. Rachel hendak mengembalikannya ke genggaman Tex, namun pria itu malah meraih tangan Rachel dan mengungkapkan sesuatu. "Karenamu, aku ingin mencintai lagi." Di situ Rachel bingung harus merespon seperti apa. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Chip Jeter yang terbangun dari tempat tidurnya. Mulai mengigau, katanya ingin bertemu dengan kedua anaknya. Rachel dan Dr. Yos pun berusaha menenangkan pria itu dengan menyuntikkan obat penenang. Namun satu masalah sudah selesai, masalah lain muncul. Salah satu relawan tampak mengeluarkan darah dari mulutnya dan berakhir meninggoy. Oh tidak teman-teman. I'll make arrangements for the service. Beberapa saat kemudian Quincy mendesak Rachel untuk menggunakan plasma darah Beatrice agar 5 orang relawan yang tersisa nyawanya bisa diselamatkan. Rachel langsung saja menolaknya karena hal itu cukup beresiko dan bisa membahayakan nyawa Beatrice. Namun di situ Beatrice sendiri malah bersedia dan memaksa Dr. Rachel untuk melakukannya karena Beatrice tidak ingin melihat ada yang meninggoy lagi. "Aku rela mempertaruhkan nyawaku, dokter," ucapnya. Tak punya pilihan lain, Rachel akhirnya menuruti usul Quincy untuk mengambil plasma darah Beatrice yang akan diberikan pada kelima sukarelawan yang tersisa. Just a little time. Namun singkat cerita beberapa jam kemudian, 5 relawan tidak menunjukkan tanda-tanda gejala mereka membaik. Justru terus-terusan bertambah parah. Itu berarti bukanlah vaksinnya yang gagal, melainkan karena suatu hal lain yang entah apakah itu. Komandan Tom yang mulai berpikir bahwa nyawa relawan tidak akan bisa diselamatkan, memberikan arahan agar siapapun yang ingin menjenguk diperbolehkan. Karena mungkin inilah kali terakhir mereka bisa berbicara dengan Kara dan kawan-kawan. Dani pun terlihat menjenguk. Ia benar-benar sedih melihat kondisi Kara yang terlihat sekarat.
"Jangan berani-beraninya kau meninggalkanku, Kara," ucap Dani sambil berusaha menahan tangis. Komandan Tom mendekat pada Jeter. Ia berkata dengan bijak bahwa Jeter dan kelima relawan lainnya pasti akan sangat dikenang dan akan terus diceritakan sebagai pahlawan 6 besar yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan dunia. Sementara itu, Dr. Rachel memilih untuk menyendiri di ruang kargo. Tak bisa berhenti menangis karena ia merasa telah gagal dan malah menyebabkan kematian 6 relawan. Rachel tidak habis pikir sebenarnya apa yang salah dalam vaksin yang ia kembangkan. Wanita itu pun menatap si monyet yang waktu itu berhasil bertahan hidup meskipun sudah disuntik virus delas bermodalkan ekstraksi darah Beatrice. "Kenapa kau bisa bertahan hidup sementara yang lain tidak, monyet?" ucap Rachel frustasi. Beralih ke ruang lab, Quincy terlihat mempersiapkan suntikan morfin untuk membantu agar kelima relawan tidak lagi merasakan sakit, membiarkan mereka pergi dengan tenang. Tapi tiba-tiba Rachel datang ke sana dengan tergesa-gesa. Ia mengatakan bahwa para relawan bukan sedang kalah oleh virus, melainkan mengalami reaksi autoimun yang parah. Artinya, tubuh mereka salah mengenali virus yang telah dimodifikasi dan justru menyerang sel-sel mereka sendiri. Rachel menjelaskan bahwa virus yang dimodifikasi Niels membawa gen manusia, sehingga sistem kekebalan menganggap sel yang terinfeksi sebagai ancaman. Inilah yang menyebabkan ruam, gangguan organ, dan sirkulasi yang memburuk. Menurutnya, masalahnya bukan pada darah Beatrice atau vaksinnya, melainkan pada gen tambahan tersebut. Karena itu, Rachel meminta waktu untuk mencoba pendekatan baru. Ia berencana memodifikasi struktur virus menggunakan rangkaian artik sebagai pembawa yang lebih stabil, sehingga gen Niels dapat disamarkan dan tidak memicu reaksi imun berlebihan. Jika berhasil, sistem kekebalan tidak akan lagi menyerang tubuh sendiri, dan kelima relawan masih memiliki peluang untuk diselamatkan. Kalau kalian pusing dengan penjelasannya, analoginya begini guys. Bayangkan tubuh itu seperti sebuah kota dan sistem imun adalah tentaranya. Tugas tentara ini sederhana, kalau ada musuh masuk langsung diserang. Masalahnya sekarang virus yang sudah dimodifikasi itu membawa tanda pengenal manusia. Jadi saat tentara melihatnya, mereka jadi bingung. Mereka tidak hanya melihat musuh, tapi juga melihat tanda yang mirip dengan warga kota sendiri. Akhirnya, tentara panik dan menyerang semuanya tanpa membedakan mana musuh dan mana warga sendiri. Itulah yang disebut reaksi autoimun. Bukan virusnya yang langsung menghancurkan tubuh, tapi sistem pertahanan tubuh yang salah sasaran dan justru merusak dirinya sendiri. Nah, yang ingin dilakukan Rachel adalah menyamarkan tanda pengenal itu, supaya saat virus masuk, tentara tidak lagi panik dan tidak menyerang seluruh kota. Kalau sistem imun tidak bereaksi berlebihan, maka tubuh punya kesempatan untuk melawan virus dengan cara yang lebih terkendali. We got this. Singkat cerita, beberapa jam kemudian terlihat Beatrice baru saja siuman. Setelah memberikan plasma darahnya, ia sempat tidak sadarkan diri dan harus mendapatkan perawatan intensif. Lalu senyuman kebahagiaan pun langsung terukir di wajahnya tatkala ia melihat kelima relawan yang tampak sudah membaik kondisinya. Kara, Andrea, Tex, Jeter, dan satu lagi yang diketahui bernama Matt kini terlihat baik-baik saja dan bahkan sudah bisa tertawa lagi. Komandan Tom dan semua orang yang melihat hal itu benar-benar sangat lega, senang, dan bersyukur. Oh, I thought she'd never ask. Tex. The merengue? Selang beberapa saat kemudian, Tom berbicara empat mata dengan Dr. Rachel. Ia menanyakan apakah dengan hasil ini mereka akhirnya berhasil menciptakan vaksin untuk virus delas. Lalu Rachel menjawab, "Komandan, bukan hanya vaksin, kita bahkan berhasil menciptakan obatnya. Itu artinya kita bahkan bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah terinfeksi." Mendengar hal itu, kedua mata Tom langsung berkaca-kaca. Ia sangat terharu. Episode 9 lalu ditutup dengan memperlihatkan kabin keluarga Tom. Pak Jet terlihat sedang berusaha menghubungi kapal Nathan James melalui radio komunikasi. Sementara Darien tengah menyiapkan sarapan untuk anak-anak.
dan terlihat wanita itu mulai merasakan dirinya tidak enak badan. Gejala awal terkena virus The Last Ship bersambung. Di episode 10 ini, keluarga Komandan Tom terlihat sudah mengalami gejala terkena virus The Last. I'm broadcasting in the blind. Anyone out there? In the blind. Pada malam harinya, Pak Jed terlihat membawa Darian dan kedua cucunya untuk pergi ke Olympia. Namun, di tengah perjalanan mereka dicegat oleh kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Andrew. Pria itu menyuruh Pak Jed sekeluarga untuk putar balik. Ia tidak peduli jika Pak Jed sekeluarga terinfeksi virus dan ingin pergi ke Olympia. "Pokoknya putar balik atau kami tembak," ancam Andrew. Namun di luar dugaan, Pak Jed justru mengambil ancang-ancang lalu menancap gas, menerobos penghalang yang dibuat oleh kelompok Andrew. "Apakah harus kita kejar, bos?" tanya anak buah Andrew. Lalu Andrew menjawab, "Tidak usah. Mereka akan segera mati," ucap Andrew. Scene beralih lagi ke kapal Nathan James. Saat ini Rachel dan Quincy tengah memberikan vaksin virus The Last kepada seluruh kru Nathan James satu persatu. Sedangkan para petinggi Nathan James sekarang sedang membahas tujuan mereka selanjutnya. Yap, mereka sudah diberi vaksin lebih dulu. Untuk bisa menyelamatkan seluruh dunia, tentunya mereka harus memproduksi vaksin dan obat dalam jumlah yang banyak. Tapi, untuk bisa memproduksinya dibutuhkan sebuah laboratorium yang lebih besar dan lebih lengkap peralatannya. Tujuan utama sementara adalah lab bernama Fort Detrick yang berada di Maryland, US. Namun singkat cerita, ketika kapal Nathan James telah berada di perairan pesisir Maryland, para kru mencoba mengambil citra dari satelit yang kebetulan melintas di wilayah tersebut. Betapa terkejutnya Komandan Tom dan rekan-rekannya saat mendapati bahwa bangunan laboratorium Fort Detrick telah hancur. Tidak diketahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi di saat yang sama, tim komunikasi berhasil menerima sebuah transmisi radio yang berasal dari Baltimore yang masih berada di wilayah Maryland. Maryland itu ibarat provinsi, sedangkan Baltimore merupakan salah satu kotanya. Transmisi tersebut berisi pemberitahuan bahwa pihak Baltimore sedang berusaha menghubungi kapal Nathan James. Mereka mengetahui misi Nathan James di Arktik. Oleh karena itu, jika para kru Nathan James berhasil bertahan hidup, pihak Baltimore menawarkan agar pasukan Nathan James datang ke sana. Mereka mengklaim telah mengamankan fasilitas yang mungkin akan dibutuhkan oleh Dr. Rachel. Tanpa membuang waktu, Komandan Tom segera memerintahkan Will untuk menghubungi pihak Baltimore. Singkat cerita, terhubunglah mereka video callan dengan seorang wanita bernama Amy Granderson, yang ternyata adalah ibunya Letnan Alicia. Amy di situ terlihat sangat lega saat akhirnya ia bisa melihat wajah Komandan Tom. Diceritakan bahwa Amy adalah wakil presiden Dewan Kebijakan Pertahanan Amerika. Ia telah memastikan bahwa pemerintahan Amerika sudah tidak lagi berjalan. Saat ini Amy bekerja sama dengan seluruh kepolisian Maryland untuk menjaga wilayah Baltimore agar tetap menjadi zona aman. Bisa dibilang, kini hanya Baltimore yang menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang masih bertahan. Tanpa menyebutkan terlebih dahulu tentang vaksin yang sudah berhasil mereka buat, Tom berkata pada Amy bahwa kapal Nathan James sedang menuju ke pelabuhan Baltimore. Diperkirakan akan sampai dalam beberapa jam. Setelah itu Alicia dipanggil agar ia bisa berbicara dengan ibunya. Betapa senang dan leganya Alicia ketika ia mengetahui sang ibu masih hidup dan baik-baik saja. I'm here, darling. Alicia, I knew you were out there, darling. Just do it. Di saat yang sama, ternyata pembicaraan antara Komandan Tom dan Amy telah disadap oleh kelompoknya Andrew. Mengetahui sebuah kapal angkatan laut akan datang ke Baltimore, Andrew langsung memberi perintah pada anak-anak buahnya untuk bersiap. Singkat cerita, beberapa jam kemudian kapal Nathan James sudah sampai di dekat pelabuhan, tetapi tidak langsung menepi. Demi keamanan, tim patroli yang dipimpin Letnan Danny dikirim lebih dahulu untuk memastikan perimeter pelabuhan benar-benar aman. All right, let's move. Man out. I secure.
Perimeter secure. Keep eyes on upper structures. Tak lama kemudian, beberapa mobil berdatangan ke lokasi tersebut. Mereka adalah pasukan Amy, yakni para polisi Maryland, yang dipimpin oleh seorang letnan bernama Norris. Ia menyambut Danny dan rekan-rekannya dengan ramah. Setelah situasi dipastikan aman, barulah Komandan Tom bersama Dr. Rachel, Alicia, Tex, dan orang penting lainnya menyusul ke pelabuhan. Mereka menaiki perahu motor. Kapal Nathan James tetap menjaga jarak. Di saat yang sama mobil Amy juga baru sampai di pelabuhan. Setelah turun dari mobil, ia langsung saja memeluk Alicia putrinya dengan penuh haru dan rasa syukur. Setelah itu juga berjabat tangan dengan Komandan Tom. Oh iya, wakil Komandan Mike tidak ikut turun ke daratan, ia tetap di kapal, bertugas sebagai kapten sementara menggantikan Tom. Lalu tanpa disadari oleh Tom, Amy, dan kawan-kawan, saat ini Andrew dan rekannya tengah mengintai dari tempat tersembunyi. Kemudian saat mereka melihat keberadaan Amy, Andrew langsung saja memerintahkan rekannya untuk menembak mati wanita tersebut. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan sebab Amy terhalang oleh kapten kapal Nathan James yaitu Tom. Dengan terpaksa, rencana untuk membunuh Amy harus mereka tunda karena Amy keburu masuk lagi ke dalam mobil. Singkatnya, sampailah rombongan itu di markasnya komunitas Amy yang merupakan sebuah gedung besar. Rombongan Komandan Tom dipersilakan masuk. Sambil berjalan, Amy menjelaskan tentang musuh mereka yang menamai diri dengan sebutan Panglima Perang. Kelompok itu dipimpin oleh seorang mantan polisi bernama Andrew. Kelompoknya sangat meresahkan. Belakangan ini mereka membunuh orang lebih banyak daripada virus itu sendiri, ujar Amy curhat. Oh iya, gedung markas komunitas Amy masih mendapatkan aliran listrik yang bersumber langsung dari PLT batubara. Itulah alasan Amy memilih gedung tersebut sebagai markas. Selain itu, di dalam gedung tersebut juga terdapat laboratorium dengan peralatan yang lengkap yang bisa digunakan oleh Dr. Rachel untuk mengembangkan vaksin virus The Last. Namun Komandan Tom dan Dr. Rachel segera menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah berhasil menciptakan vaksin, bahkan obat untuk virus The Last. Tapi lab itu akan sangat berguna bagi mereka untuk membuat vaksin dan obat secara massal. Wah, di situ Amy sangat terkejut lalu mengungkapkan betapa leganya ia mendengar hal itu. Di sisi lain, Andrew di markasnya mendapatkan kabar dari rekannya bahwa ternyata pasukan AL Nathan James datang membawa obat virus The Last. Andrew nampak tak senang mendengarnya. Kita harus merebut obat itu. Satu-satunya cara adalah menyerang markasi Amy, lalu mengambil alih laboratorium di sana, tegas Andrew. Jika kalian bertanya-tanya kenapa bisa rekannya Andrew tahu perihal obat itu, ya karena mereka punya mata-mata orang dalam yang tergabung dengan komunitas Amy. Beralih ke kapal Nathan James, Mike terlihat sudah akrab dengan Letnan Norris. Kenapa dia bisa ada di kapal? Karena Norris dan beberapa pasukan polisi sengaja ditempatkan di kapal Nathan James untuk membantu mengamankan kapal kalau ada serangan dari kelompok Panglima Perang. Oh iya, di sana Norris bercerita bahwasanya orang yang telah menghancurkan lab Fort Detrick adalah Andrew dan kelompok Panglima Perangnya. Jadi kelompok itu sangatlah berbahaya. Adegan kemudian menyorot Tex yang datang menghampiri Dr. Rachel. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan pergi berkelana karena sudah tidak ada alasan lagi baginya untuk tetap bersama pasukan AL Nathan James. Misi mereka telah selesai. Meskipun merasa agak sedih, Rachel tetap menghormati keputusan Tex. Mereka pun bersalaman sebagai tanda perpisahan. Diceritakan, Komandan Tom menghabiskan waktu berjam-jam di ruangan radio, berusaha menyiarkan transmisi radio, mencari keberadaan keluarganya yang mungkin saja memiliki radio komunikasi. Usahanya pun tidak sia-sia. Pak Jed merespon panggilannya dengan suara yang terdengar berat. Ada beberapa hal yang membuat Tom sangat terkejut. Pertama, Pak Jed sekeluarga saat ini sudah terinfeksi virus The Last dan dalam keadaan sekarat. Kedua, ternyata mereka sedang berada di Baltimore. Tom pun menanyakan lokasi keberadaan Pak Jed di mana karena ia akan meluncur untuk menjemput.
Amy yang mengetahui hal itu juga memberikan bantuan dengan mengutus beberapa pasukan polisinya untuk menemani Komandan Tom. Tetapi setibanya di tempat, Pak Jed sekeluarga sudah tidak ada di sana. Untungnya ada seseorang yang bisa ditanyai tentang kemana perginya Pak Jed, yaitu ke Olympia. Walau ternyata tempat bernama Olympia itu ada di Baltimore. Namun saat Komandan Tom berencana ingin pergi ke sana, pasukan polisinya Amy melarang. Mereka bilang Olympia itu zona tidak aman karena banyak orang yang terinfeksi virus The Last. Tapi kita sudah kebal, sudah diberi vaksin. Kalian para polisi juga sudah kami beri vaksin kan? Ujar Tom tidak mengerti. Secara mengejutkan, pasukan polisi tiba-tiba mengangkat senjata api. Yang pada akhirnya, momen itu berakhir dengan baku tembak singkat yang tentunya dimenangkan oleh pasukan Nathan James. Jeter tertembak, tetapi pelurunya hanya menggores lengannya sehingga tidak terlalu parah. Sayangnya, salah satu polisi berhasil kabur dari tempat itu dengan menaiki mobil. Letnan Danny berusaha menghubungi rekan-rekannya di kapal Nathan James, tetapi tidak ada jawaban. Rupanya, di Baltimore jangkauan sinyal walkie-talkie tidak terlalu baik. Hal itu disebabkan oleh kelompok Andrew yang mengacaukan frekuensi. Tom kemudian membagi pasukannya. Sebagian pergi ke kapal Nathan James untuk memperingatkan rekan-rekan di sana bahwa pasukan polisi Amy itu berbahaya. Sementara sebagian lainnya menjemput rekan-rekan yang berada di markas Amy. Sedangkan Komandan Tom bersama seorang perwira bernama Letnan Burke akan pergi ke Olympia untuk menemukan keluarga Tom. Ternyata Olympia merupakan sebuah gedung stadion olahraga, teman-teman. Banyak orang-orang terinfeksi yang berdatangan ke sana berharap diri mereka bisa sembuh dan selamat. Para petugas yang mengurus tempat itu terlihat berpakaian pelindung lengkap dan juga masker gas. Meskipun sempat kesulitan mencari keluarganya, pada akhirnya Tom pun berhasil menemukan Pak Jed dan kedua anaknya. Tanpa membuang waktu, Tom langsung saja memberikan suntikan obat virus The Last kepada keluarganya itu. Namun, Tom langsung bertanya-tanya, Darian istrinya di mana? Dengan penuh kesedihan, Pak Jed menjawab bahwa Darian sudah meninggal. Ia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya. Mereka pun menangis bersama, benar-benar terpukul menghadapi kenyataan tersebut. Beralih pada Dr. Rachel di laboratorium markas Amy. Di sana ia menemukan sesuatu yang mengejutkan dan langsung saja bertanya pada salah satu ilmuwannya Amy yang bernama Michael. "Hey Michael, pimpinan kalian yang bernama Dr. Hamada bilang padaku kalau pengobatannya memperpanjang umur orang yang terinfeksi. Tapi aku menemukan suatu kejanggalan," jelas Rachel. Dr. Hamada pun datang. Terjadilah di sana perdebatan yang cukup sulit dicerna karena bahasa mereka itu ilmiah-ilmiah begitulah. Yang bisa Bang Sam tangkap adalah Dr. Hamada dan rekan-rekan ilmuwannya berusaha menciptakan obat virus The Last, tapi mereka hanya bisa membuat obat yang memperpanjang umur orang yang terinfeksi. Namun, Dr. Rachel malah menemukan fakta bahwa obat tersebut justru sangat berbahaya dan bisa langsung membunuh manusia yang meminumnya. Oh my god. Kembali lagi pada Komandan Tom. Sebelum pergi dari Olympia, ia menyempatkan dulu untuk memeriksa apa yang terjadi di tempat itu. Kenapa pasukannya Amy sangat bersikeras melarang mereka untuk datang ke sini? Tom tidak mempedulikan peringatan petugas yang menyuruhnya keluar dari area pengobatan. Dan betapa terkejutnya Tom saat ia menyadari bahwa para petugas di Olympia sama sekali tidak mengobati orang-orang yang terinfeksi. Justru mereka membunuh para pasien dengan menggunakan obat yang diciptakan oleh Dr. Hamada. Tom terlihat sangat murka, tapi ia harus segera pergi karena mendengar suara tembakan dari luar bangunan. Tom membawa keluarganya serta Burke pergi ke area yang tinggi dan aman. Dari sana, mereka bisa melihat dua truk pasukan Amy yang membawa mayat para pasien yang sudah dibunuh. Kemanakah mayat-mayat itu akan dibawa?
Tom langsung menduga bahwa mayat-mayat itu akan dibawa ke PLT batubara. Dengan cara itulah Amy bisa mendapatkan sumber daya listrik tanpa batas. Di kapal Nathan James, tiba-tiba saja si Norris menembak salah satu rekan Mike di anjungan. Ia lalu menodongkan pistol, memaksa Mike untuk memberi perintah agar seluruh pasukan Nathan James berkumpul di dek penerbangan. Dan Norris juga menyuruh lab Dr. Rachel untuk dibuka karena ia menginginkan rangkaian primordial virus The Last. Di situ Mike dan rekan-rekan sangat terkejut. Mereka kesal sekali melihat tindakan kejam Norris. Quincy di situ mencoba melakukan gerakan tambahan di saat Norris sedikit lengah. Namun Norris ternyata cukup gesit dan berhasil menembak perut Quincy. "Mike, sekarang juga lakukan perintahku atau aku tembak lagi salah satu krumu," tegas Norris. Sementara itu di markas Amy, Rachel datang menemuinya untuk mempertanyakan tentang obat yang diciptakan Dr. Hamada. Kenapa para ilmuwannya Amy malah berusaha membunuh orang-orang terinfeksi, bukannya berusaha menyembuhkan mereka? Karena kami tahu mereka tidak akan selamat. Jadi, daripada mereka mati sia-sia dan penuh penderitaan, lebih baik mengakhiri penderitaan mereka dengan cepat. Lalu kami pun bisa memanfaatkan mayat mereka sebagai sumber listrik, jelas Amy. Ia mengaku bahwa dirinya tidaklah jahat. Justru Amy ingin menyelamatkan umat manusia, orang-orang terpilih yang ia rekrut untuk bergabung dengan komunitasnya. Tapi kan sekarang vaksin dan obat untuk virus The Last sudah ada. Kenapa Amy tidak menghentikan aktivitasnya membunuh orang-orang yang terinfeksi? Sebelum Amy bisa menjawabnya, percakapan mereka keburu terhenti karena anak-anak buah Amy berhasil menangkap Alicia yang berusaha kabur. Saat topeng sang ibu sudah terbongkar, Alicia tidak mau mendukungnya dan berupaya melarikan diri dari markas tersebut, namun usahanya berakhir gagal. Episode 10 lalu ditutup dengan memperlihatkan semua awak kapal Nathan James yang dikumpulkan di dek penerbangan. Sementara di anjungan, Mike masih ditodong pistol oleh si Norris. Sekarang, apa yang harus Tom lakukan untuk menyelamatkan rekan-rekannya? Nathan James, where are you? Do you read me? Come in, do you read me? The Last Ship bersambung.